Redup terasa gelap hidupku di masa lalu yang penuh dosa. Sejuk terasa, damaikan indahnya hidupku ini bila aku dekatmu. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan. Berikan aku ampunanmu dan kesempatan untuk diriku, Tuhan. Redup terasa gelap hidupku di masa lalu yang penuh dosa. Sejuk terasa, damaikan indahnya hidupku ini bila aku dekatmu. Karang di laut tersapu gelombang yang besar. Badai kan berlalu, semua kan berubah bila niatlah di dasar hatimu. Sembahlah Tuhanmu. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan. Berikan aku ampunanmu dan kesempatan untuk diriku, Tuhan. Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya 3 kriteria istri yang jahat dan yang baik serta yang benar dari standar kebenaran firman Tuhan, teman. Ini menurut pengertian saya, teman-teman. Di firman Tuhannya di kitab sucinya tidak ada, cuman dengan pengalaman saya berjalan sampai umur segini, teman-teman, saya coba melihat bahwa saya coba compare gitu, saya perbandingkan dengan firman-firman Tuhan. Ya, saya ada pengertian, saya simpulkan bahwa ya memang kriteria istri yang benar dari firman Tuhan itu khususnya yang terkait dengan suami gitu. Ya saya coba petak-petakan menjadi 3 kriteria, teman. Jadi kriteria istri yang
yang jahat, maksudnya jahat itu dalam arti kata tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, teman. Itu saya anggap jahat gitu. Kalau dari bahasa rohaninya. Dan istri yang baik itu ya berarti ya mengenal atau tidak mengenal, mengerti atau tidak mengerti, tapi ujungnya ya taat tunduk kepada suami gitu. Nah, taat dan tunduk kepada suami ini udah bentuk perintah yang tertinggi, teman, bagi seorang istri untuk suaminya gitu. Jadi pengen melakukan firman atau tidak melakukan firman, selama istri ini taat kepada suami, ya tunduk kepada suami, ya berarti sudah melakukan firman. Itu kunci terakhir firman bagi seorang istri itu teman. Tapi alangkah baiknya apabila seorang istri juga mengenal dan mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga dia memang taat dan tunduk kepada suami itu oleh karena ya memang mengenal, mengerti dan taat melakukan firman Tuhan itu. Bahwa firman Tuhan menghendaki dia harus taat dan tunduk kepada suaminya. Itu cerita istri yang baik, teman-teman. Jadi lepas mengenal atau tidak mengenal, lepas mengerti atau tidak mengerti, selama si istri melakukan firman Tuhan, saya anggap bahwa itu istri yang baik. Ya, istri yang akan melakukan firman Tuhan tanpa sadar gitu, tanpa sadar bahwa karena tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, tanpa sadar bahwa dia melakukan firman gitu. Dan istri-istri tipe begini banyak, teman-teman. Jadi istri yang belum atau tidak percaya atau mengenal Tuhan gitu, atau istri yang tidak tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, tapi punya keyakinan bahwa dia percaya diri, bahwa dia percaya Tuhan dan dia mengenal Tuhan meskipun tidak dengan cara yang benar, maksudnya tidak mengenal Tuhan dari sisi firman Tuhan gitu. Nah, tapi tetap secara bawaan si istri ya sudah melakukan firman Tuhan dalam arti kata karena taat dan tunduk kepada suami gitu. Nah, ada satu lagi teman-teman yang ceritanya kriteria itu kalau menurut pengertian saya istri yang benar, teman. Saya kadang-kadang menyimak gitu banyak sekali mentor-mentor rohani yang saya coba pelajari gitu 20 tahun lebih gitu. Saya bandingkan dengan sebelum saya ikut Tuhan, percaya Tuhan, atau saya pegang firman Tuhan gitu. Saya bandingin yang namanya istri mentor rohani pun ternyata banyak, teman-teman, banyak kriterianya gitu. Jadi kalau saya bilang istri mentor rohani itu adalah orang yang baik, ya dalam arti kata ya karena dia sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan ya dia sudah melakukan firman Tuhan. Tapi batasnya apa gitu? Ya, seorang istri mentor rohani melakukan firman Tuhan itu batasannya apa gitu? Jadi ujung-ujungnya kan kalau misalnya level gitu ya, kedalaman pengenalan pengertian akan firman suami dan istri ini kan selalu berubah, teman-teman. Ya pada akhirnya kan selalu akan berubah gitu. Meskipun bagi seorang mentor rohani gitu, istri seorang mentor rohani, bahkan mungkin bisa juga, teman-teman, seorang istri malah jadi mentor rohaninya, ya suaminya yang bukan mentor rohani secara formal gitu. Bisa aja terbalik begitu. Tapi mentor rohani baik itu yang suami atau yang istri, dalam arti kata kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, ini tidak pernah akan bisa sama dong. Terus akan berubah sampai meninggal dunia juga tidak akan bisa sama gitu. Nah, problemnya sekarang siapa gitu yang nanti setelah dua-duanya dewasa rohani, si suami juga mengenal mengerti firman Tuhan, dan sebaliknya istri juga sama, teman-teman, mengenal dan mengerti firman Tuhan. Nah, terus ujungnya bagaimana gitu? Ya kalau terus-terusan diterusin begini, pengertiannya kan selalu beda, teman. Nah, waktu si suami dengan pengertian istri berbeda, biasanya kan timbul mutung gitu. Akhirnya kan jadi kayak tidak harmonis lagi, teman-teman. Padahal dua-duanya sudah benar-benar dalam gitu, dalam. Nah, ini yang saya maksud itu istri yang benar itu ya apakah pada akhirnya ya dia harus taat dan tunduk kepada si suami yang sudah mengenal firman, sudah dalam mengenal firman, sudah dalam mengerti firman dan sudah melakukan firman Tuhan. Cuman bedanya kan masalah kedalaman dan level imannya saja gitu. Antara suami dengan istri ini beda gitu. Nah, seorang istrinya juga sama, sudah lebih dalam mengenal firman, lebih dalam mengerti akan firman dan sudah melakukan firman juga. Tetap ini kan akan beda gitu, beda kelas gitu, beda kedalaman dan beda iman gitu. Nah, ini yang maksud saya, kalau kita tidak menemukan
caranya gitu. Ya rasanya sampai meninggal dunia pun mentor rohani, meskipun pasangan suami istri mentor rohani, tetap akan mengalami ketidakharmonisan gitu. Jadi saya simpulkan teman-teman, tetap kuncinya gini teman-teman. Jadi bagi seorang istri yang benar, yang sudah dewasa rohani, itu dia akan tahu bahwa pada akhirnya dia itu harus tetap taat dan tunduk kepada suami. Kenapa? Karena bukan karena suaminya gitu, karena suaminya pantas ditunduki atau ditaati gitu. Bukan itu teman-teman. Jadi istri yang sudah dewasa rohani akan berpikir bahwa ya dia harus tunduk dan taat kepada suami karena perintah Tuhan gitu. Jadi perintah Tuhannya seperti itu gitu. Nah perintah Tuhannya seperti itu, ya seorang mentor rohani, seorang istri yang mentor rohani pun ya akan tetap taat dan tunduk kepada suaminya karena mengasihi Tuhan, karena taat dan takut akan perintah Tuhan, sehingga dia ya tetap mentaati dan tunduk kepada suami karena dasarnya bukan pribadi suaminya, tapi karena memang perintah dan peraturan firman Tuhan. Itu bagi seorang istri yang benar gitu, istri yang sudah meskipun mentor rohani yang benar, saya pikir seperti itu teman. Begitupun juga dengan seorang suami teman. Seorang suami itu, apabila seorang suami itu mentor rohani dan sudah dewasa rohani, dia mau gak mau harus tetap tunduk dan taat kepada Tuhan gitu. Ya, karena apa? Karena firman ini memang begitu gitu. Ya bagaimana yang namanya seorang suami itu punya tugas dan tanggung jawab gitu. Ya harus apa? Kepala suami itu ya Tuhan gitu. Firman Tuhan gitu. Jadi nggak bisa lari. Ya yang namanya seorang suami pun harus taat. Nah, kalau memang seorang suami mentor rohani ini taat kepada Tuhan, ya balik lagi ada instruksi gitu. Nanti kita baca bareng-bareng di kitab Lukas gitu, di kitab Lukas 1 Petrus gitu. Itu juga ada di kitab 1 Petrus bahwa intinya gitu teman, bagaimana caranya seorang suami itu harus mengasihi istri gitu. Bukan karena si suami yang mentor rohani ini mengasihi istri karena dari si suaminya, bukan begitu ya, tapi si suami itu taat sebagai apa ya, seorang suami yang bertanggung jawab dan taat kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan perintahkan untuk bisa mengasihi istrinya gitu. Jadi seorang istri yang benar, yang dewasa rohani akan taat dan tunduk kepada suaminya karena ada perintah firman Tuhan. Tapi sebaliknya sama dong, bagaimana seorang suami yang mentor rohani sudah dewasa rohani pun harus mengasihi istrinya karena ya ada firman Tuhan itu. Jadi dua-duanya terkait ada firman Tuhan teman-teman. Nah ini nanti kita coba baca satu persatu teman-teman, bahwa ya kendalanya seperti itu gitu. Nah ini coba kalau kita lihat ini kan kalau dilihat di 1 Petrus aja teman-teman, 1 Petrus pasal 3 gitu ayat 7 ya bunyinya gitu teman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri, hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah ini kan firman Tuhan instruksi kepada suami yang mentor rohani dan sudah dewasa rohani itu seperti ini. Jadi tidak bisa seenaknya aja gitu, tetap dari dua belah pihak, baik pihak suami maupun istri, ya dua-duanya parameternya adalah ya karena mengasihi Tuhan gitu, sehingga akhirnya mereka lebih melakukan firman Tuhan karena dasarnya memang bukan karena suami lihat istri dan suami, tapi mereka berdua melihat Tuhan itu, apa yang diinstruksikan oleh Tuhan yang mereka lakukan teman-teman. Nah ini saya coba bacakan teman-teman ya, supaya bisa tidak terlalu lama gitu. Saya coba bacakan di kitab Lukas dulu teman-teman. Kitab Lukas pasal 23, coba teman-teman cari pasal 23 ayatnya 33 sampai 43 teman-teman. Judulnya Yesus disalibkan. Kalau diuniversalkan berarti perintah firman Tuhan itu disalibkan gitu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya gitu. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia.
Katanya orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami gitu. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama gitu. Ketika memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini orang jahat yang satu katakan begitu, tetapi orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah gitu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus gitu. Nah ini saya coba ambil kitab Lukas 23 ayatnya 33 sampai 43 teman-teman. Ini khususnya di ayat 35 teman-teman. Ayat 35 itu orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Pemimpin itu ngejek dia, katanya orang lain selamatkan, biarlah sekarang menyelamatkan diri. Nah ini di ayat 35 ini teman-teman, kalau kita compare dengan apa yang terjadi di cerita kitab Ayub gitu. Kitab Ayub juga ada cerita seperti ini. Cuman yang mengejek dan mengolok-olok itu istrinya gitu. Istri Ayub terhadap Ayub gitu. Sama gitu. Ini kan ceritanya orang-orang yang tadinya pengikut Yesus sekarang mendadak berubah ya mengejek dan mengolok-olok si Yesus gitu. Yang dianggap sebagai Mesias itu gitu, juru selamat itu diejek dan diolok-olok oleh si bekas pengikutnya Yesus itu gitu. Nah sama aja dengan cerita di kitab Ayub gitu. Cerita seorang istri Ayub ya mengejek dan mengolok-olok ya karena Ayub mengalami ujian pencobaan ini. Nah ini saya pikir sama aja teman-teman, kita juga bisa sebagai suami gitu, bisa aja kita juga mengalami ejekan dan olok-olok dari pihak istri kita gitu teman. Bisa aja, bukan tidak bisa aja gitu. Nah cuman kan kategori balik lagi, kenapa si istri mengejek dan mengolok-olok kita? Ya kembali lagi karena istri kita tidak mengenal, belum mengenal, tidak mengenal, belum mengerti, tidak mengerti, belum melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan. Kembali ke situ lagi teman-teman. Ya, kalau sampai seorang istri seperti istrinya Ayub gitu, ya dia mengenal mengerti akan firman Tuhan. Saya pikir istri Ayub tidak mungkin melakukan seperti istrinya Nabi Abraham gitu. Misalnya si Sarah gitu kan. Sarah itu kan tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh istrinya Ayub gitu. Ya istrinya Abraham itu ya tetap tunduk saja gitu. Dalam kondisi apapun juga tunduk. Bahkan katakan bahwa dia adalah hambanya, Abraham adalah tuannya. Nah kalau istri Ayub punya prinsip seperti si Sarah gitu, rasanya tidak bakal terjadi ketidakharmonisan antara istri Ayub dengan si Ayub gitu. Ya seperti halnya Abraham dengan Sarah, tidak ada cerita sampai meninggalnya tidak harmonis, tetap harmonis kok. Simple teman-teman, simple sekali yang dilakukan oleh Sarah itu. Entah itu Sarah karena mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya akan Tuhan gitu, ya melakukan apa perintah Tuhan, ataupun Sarah belum atau tidak mengenal, atau belum atau tidak mengerti, atau belum atau tidak melakukan firman Tuhan. Tapi yang jelas Sarah melakukan bagian Sarah, ya tunduk kepada Abraham itu gitu. Nah waktu Sarah tunduk kepada Abraham, ya timbul yaitu keharmonisan antara hubungan suami istri antara Sarah dengan Abraham. Tapi kalau kita cerita di istri Ayub dan Ayub, kan jadi akhirnya jangan-jangan banyak mentor rohani katakan istri Ayubnya pergi atau meninggal, diganti gitu. Ayub itu mendapat istri yang baru, itu sebagai mentor rohani katakan begitu, karena tidak ada yang penjelasan yang jelas di kitab suci. Tapi cuma diceritakan bahwa Ayub itu punya anak-anak yang baru, dan yang baru ini apakah diasumsikan dari istri yang baru dalam kondisi lebih cantik-cantik katanya. Nah ini kita bisa menduga dari kata-kata seperti harusnya ya istrinya Ayub sudah tua, mesti ganti lagi dengan sekian banyak yang jumlah gitu ya, anak-anaknya banyak dan beda fisik itu, kondisi mukanya beda, katanya yang ini cakep-cakep gitu, cantik-cantik. Nah ini cerita gitu teman. Jadi kalau cerita di kitab Lukas pasal 23 ayatnya 35, saya cuma saya petik begitu aja gitu. Jadi kalaupun Yesus bisa diejek, diolok-olok gitu oleh pengikutnya, sebenarnya si Ayub juga diolok-olok, diejek dan diolok-olok istrinya
gitu. Dan kita pun bisa mengalami hal yang sama, teman-teman. Diejek dan diolok-olok oleh istri kita apabila kita sedang mengalami ujian cobaan dalam hal kedalaman mengenal mengerti akan firman Tuhan dan dalam hal keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Ini bisa aja istri kita akan menjadi ujian cobaan buat kita gitu. Ini saya udah baca di kitab Lukas, teman-teman, pasal 23, 33, 43. Nah, coba sekarang kita coba lari, teman-teman, ke kitab Ayub aja, teman-teman. Ini supaya lebih jelas ya, istri Ayub apa sih yang terjadi gitu. Jadi kalau cerita kita lari di kitab Ayub, teman-teman. Kitab Ayub pasal 2, teman-teman. Coba kita baca dari ayat 3 sampai 10 aja, teman-teman. Kita baca itu. Nah, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Nah, ini waktu si Tuhan memanggil si iblis itu. Ini kondisinya sudah ujian cobaan Ayub yang ketiga loh, teman-teman. Yang pertama itu istilah urusan ujian cobaan soal harta, Ayub bisa lulus gitu kan. Nah, terus ujian lagi anak-anaknya mati semua, meninggal semua, teman-teman. Ya, itu ujian kedua. Dan sekarang ujian yang ketiga nih. Jadi kalau cerita di kitab Ayub pasal 2 ayat ketiga sudah mulai masuk ke ujian yang ketiga. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya gitu. Si iblis katakan begitu gitu. Tetapi urutkanlah tanganmu dan jumlah jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi kata iblis, kalau mau kalau boleh gitu, ya coba di badannya Ayub, di dagingnya dirusak gitu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Cuman Tuhan katakan, awas jangan diambil nyawanya. Tapi kalau cerita mau ngerjain tubuhnya, silakan aja gitu. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya gitu. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila gitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini kalau kita tadi cerita di kitab Lukas itu cerita bagaimana Yesus diejek dan diperolok-olok. Nah, di sini kalau kita bicara di kitab Ayub, teman-teman, kitab Ayub pasal 2 ayat ke-9 gitu khususnya. Di sini juga bunyinya yang tadi, teman. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Kenapa istri Ayub semarah ini gitu? Sekesal ini, karena memang dianggapnya waktu Ayub mengalami ujian cobaan, kok Ayub ini tenang-tenang aja gitu, tidak ambil action yang lain gitu. Nah, ya ini balik lagi ujian cobaan untuk Ayubnya, seolah-olah Ayub mengalami ujian cobaan dalam hal mendalami pengenalan akan firman Tuhan dan juga akan pengertian firman Tuhan dan keberanian untuk tetap melakukan firman Tuhan meskipun sudah banyak sekali ujian cobaan yang dihadapi sama Ayub gitu. Ya, baik urusan hartanya, urusan tahtanya, urusan anak-anaknya, keluarganya kan. Bahkan terakhir yaitu badannya gitu borok semua sampai istrinya udah gak tahan, teman. Jadi gara-gara mengalami ujian cobaan seperti ini, istrinya tidak tahan. Beda sama Sarah gitu ya. Dalam kondisi Abraham seperti apapun, ya kalau bicara Abraham, teman, Abraham melakukan firman Tuhan bagi dunia itu kan satu kebodohan, teman. Kenapa kok mau-maunya gitu? Ada orang sebodoh Abraham gitu. Apakah Ayub tidak mengalami hal yang sama? Saya pikir Ayub juga mengalami hal yang sama. Bodoh sekali gitu. Kenapa kok dalam kondisi ngalamin itu tidak mengutuki Tuhan gitu? Ya, sampai istri Ayub jadi marah. Nah, kita juga sama, teman. Waktu kita mengalami ujian cobaan dalam hal mengenal, mengerti, mendalami pengenal-pengertian firman Tuhan atau bagaimana berani melakukan firman Tuhan, rasanya kita juga akan mengalami hal yang sama seperti Abraham dan juga seperti Ayub dan lain-lain tokoh yang lain. Saya pikir sama juga akan mengalami seperti itu gitu. Nah, cuman problemnya kan ya kita tahan enggak gitu. Kalau kita bicara belum berkeluarga, mungkin kita masih tarung dengan kekuatan kita sendiri, paling dengan orang tua kita gitu. Tapi begitu kita sudah berkeluarga, ya pasti kita akan bertentangan dan
ada kemungkinan ketemu ribut dengan orang tua, dengan mertua gitu, bisa ribut dengan anak-anak kita, bahkan bisa ribut dengan istri kita. Dan yang paling vital itu ya istri kita. Jadi kalau ribut dengan istri kita ya timbulnya ketidakharmonisan itu gitu. Yang tadi saya katakan, kalau cerita hari ini saya cerita dari sisi Nabi Abraham dengan istrinya Sarah kan, dan Ayub dengan istrinya, ya ini ngalamin seperti ini teman. Dan di kitab Ayub seperti ini, jadi ada dua teman-teman. Di kitab Lukas cerita Yesus diejek, diolok-olok. Kalau cerita di kitab Ayub gitu, ya cerita ini istrinya itu malah jadi kutukilah Allahmu dan matilah kan, lebih keras lagi gitu teman. Nah ini saya pikir kalau model istri seperti Ayub ini, ya kategorinya sudah kategori jahat kali temannya, karena tidak taat kepada firman Tuhan gitu. Tapi kalau istrinya Abraham gitu, si Sarah, saya pikir itu kategori orang baik gitu ya, karena memang dia tunduk dan taat kepada ini. Kalau si istrinya Ayub kan tidak mau gitu, tidak mau taat dan tunduk kepada Ayub gitu, malah benci, bahkan terus malah marahnya diablasin, bukan cuma ke Ayub tapi marah-marah ke Tuhan Allah gitu. Ya sampai berani katakan kutukilah Allahmu gitu. Dan Ayub suruh mati aja katanya, seperti itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan di kitab ini teman-teman. Rasanya sekarang saya coba, saya mau compare juga teman-teman dengan di kitab 1 Petrus teman-teman. Saya coba tuntaskan firmannya dulu. Coba teman-teman baca sekalian teman-teman di kitab 1 Petrus teman-teman. Kitab 1 Petrus ayat pasal 3 ayat 1 sampai 7. Nah ini di sini cerita yang saya coba mikir gitu, bagaimana kriteria istri yang dipetak-petakin kategorinya. Ada istri yang jahat kayak istrinya Ayub gitu, ada cerita istri yang baik seperti istrinya Abraham atau si Sarah ini. Dan ceritanya nanti saya mau cerita apa yang saya lihat gitu, terjadi kehidupan dalam keluarga mentor saya yang mungkin 12 tahun lebih tua, berarti satu tingkatan yang lebih tua gitu, usianya itu lebih sepuh, tapi sampai ini hari ya mungkin sekitar umur 70-80 gitu ya, tetap masih baik. Nanti saya coba cerita gitu. Nah ini saya bacakan dulu di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian judulnya, hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu gitu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah gitu. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut, tentram, dan sangat beragam di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, kuncinya gitu, mereka adalah tunduk kepada suaminya tanpa syarat loh teman-teman. Nah kalau sekarang kan banyak sekali istri-istri yang tunduk kepada suami tapi dengan syarat gitu. Nah sedangkan firman katakan tanpa syarat gitu, ya dia harus tunduk aja gitu. Kenapa si istri harus tunduk kepada suaminya? Karena balik lagi, karena dia apabila si istri dewasa rohani, dalam arti kata memiliki kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan dan punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan dalam bentuk kasih si istri terhadap Tuhan, ya dia akan tetap taat untuk bisa tunduk kepada suaminya, bukan karena takut suami gitu, tapi karena takut sama Tuhan gitu teman. Jadi dia melakukan ketaatan tunduk kepada suami karena diinstruksi oleh firman Tuhan gitu, gampangnya gitu. Bukan karena memang suaminya pantas ditunduki atau ditaati, bukan itu teman. Nah ini pengertian ini kan nggak mudah teman, karena si istri yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan juga kan mengalami peningkatan pengertian teman, dan juga memiliki level iman. Nah, tapi ujungnya istri yang dewasa rohani itu ya tetap gitu, bagaimana caranya dia mesti berani praktekkan gitu, melakukan ya. Kalau dia mengasihi Tuhan ya harus tunduk gitu. Perintah Tuhan kepada para istri itu begitu, tunduk kepada suaminya gitu. Seperti halnya sama, si suami juga sama, harus tunduk ya karena dia sebagai kalau cerita suami itu kan kepalanya istri gitu. Tapi kalau kepalanya si suami siapa? Ya Tuhan gitu. Ya
Tuhan, firman Tuhan gitu. Jadi sama-sama gitu. Yang namanya si suami harus tunduk habis dengan firman Tuhan, tapi si istri juga harus tunduk habis dengan si suami. Itu perintah firman Tuhan, teman. Nah, ini yang saya kategorikan orang istri yang sudah dengan tingkat kedalaman pengertian firman Tuhan yang dalam dan juga berani gitu melakukan firman, taat gitu. Ya, itu istri yang benar kalau menurut saya. Nanti saya coba cerita di sharing gitu. Jadi ini saya udah bacakan sampai situ. Di sini katakan gitu. Ini saya ulang, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya gitu. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, ini saya sudah bacakan jadi 3 kitab nih hari ini, dan menjadi kitab Lukas pasal 23 ayat 33, 43, kitab Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 10. Nah, saya imbuin gitu. 1 Petrus, kitab 1 Petrus 3 pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya udah selesai. Sekarang saya masuk ke dalam draft saya, teman-teman. Kriteria istri yang jahat dari standar firman Tuhan adalah istri yang tidak mengenal, tidak mengerti, serta tidak melakukan firman Tuhan itu. Sehingga tidak berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok Yesus saat Yesus harus melakukan firman dengan alami penyaliban tadi gitu, yang tadi diceritakan tadi gitu. Jadi ya akan seperti itu, teman-teman. Kalau seorang istri yang tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, ya akan mengejek, ya mencemooh suaminya, bisa saja gitu. Bisa juga mencemooh suaminya gitu, mengejek dan mencemooh suaminya gitu. Tidak berbeda dengan istri yang mengejek dan mengolok-olok serta menghina jika suaminya alami proses pendewasaan rohani dalam bentuk melakukan firman yang dengan mengalami proses ujian dan cobaan secara lahiriah dan batiniah gitu. Karena melalui proses metamorfosa, si suami ini kan harus mengalami perubahan gitu, berupa yang jadi kepompong itu, di mana ya secara alami perubahan itu kan dari ulat gitu, ulat yang kata orang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu kan si suami kan mengalami proses ini, teman. Jadi proses dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu gitu. Nah, si istri kan lihat kejadiannya dari mulai ulat, dia masih bisa terima dengan cara hidupnya si ulat. Nah, waktu bicara menjadi kepompong itu kan kayak diem, teman, kayak orang bertapa gitu, yang tidak ngapa-ngapain gitu. Makanya seperti cerita tadi, istrinya Ayub marah ke Ayub karena begitu gitu, karena sekian tahun yang namanya Ayub itu kayak bertapa tidak ngapa-ngapain. Nah, suami-suami yang sedang mengalami proses ujian cobaan firman dan iman juga bisa mengalami seperti ini, teman. Jadi waktu ulat ya karena sama-sama suaminya ulat, istrinya ulat, ya nggak ada problem karena ulat ketemu ulat. Tapi waktu misalnya nanti satu saat si suami jadi kupu-kupu dan istri juga menikmati kupu-kupu, jelas nggak ada problem. Yang ada problem itu waktu proses dari ulat menjadi kupu-kupu, ada proses kepompong, di mana proses kepompong itu seolah tidak ada action gitu dari si suami ini, teman-teman. Nah, ini yang dibikin ribut sama si istri gitu. Lain ceritanya sama Sarah yang baik, ya dia terima-terima aja apa yang lakukan Abraham, oke-oke aja. Tapi kalau ketemunya model istrinya Ayub, jadi ribut, teman-teman. Nah, ini nanti saya cerita satu lagi, istri yang benar gitu, bukan cuma jahat dan baik, tapi yang benar. Istri seperti tidak berbeda dengan istri Ayub di Ayub yang tadi dibacakan, Ayub pasal 2 ayat 3-10, yang dapat disebut kriteria jahat oleh karena tidak mengenal dan juga tidak mengerti firman, sehingga istri tidak melakukan tugas sebagai istri yang baik atau benar gitu. Nah, ini istri Ayub ini tidak melakukan istri yang baik atau benar gitu. Istri yang baik dapat diumpamakan dengan istri Abraham yang saya ceritakan, yakni Sarah di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7, di mana istri baik adalah istri yang harus mau tunduk kepada suami tanpa syarat dari pihak istri gitu. Jadi harus tunduk kepada suami tanpa syarat dari pihak istri, di mana situasi kondisi suami dengan kriteria, yaitu dalam arti kata memang si suaminya sudah mengenal, sudah mengerti, sudah melakukan firman Tuhan gitu, serta tunduk kepada Tuhan tanpa syarat dari pihak suami, total taat kepada Tuhan dan juga total
mengasihi istrinya gitu. Jadi suami yang sudah dewasa rohani kan seperti itu. Jadi banyak sekali suami-suami yang kadang-kadang iya harus tunduk sama gua sebagai suami, tapi padahal suaminya tidak mengerti firman Tuhan. Nah ini juga konyol juga teman. Jadi yang bicara firman Tuhan itu kan maksudnya kan suami yang memang sudah melakukan mengenal mengerti firman Tuhan, alangkah idealnya apabila seorang istri seperti itu. Tapi ada nggak orang suami yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan tapi istri duduk? Ya ada saja teman. Yaitu biasanya istri-istri yang seperti itu yang akan diberkati gitu. Meskipun suaminya sekacau apa juga tetap ada istrinya tunduk. Itu yang benar harusnya seperti itu teman-teman. Istri yang benar menyimak sepasang suami istri yang mentoring. Jadi istri yang benar ini kategori yang tadi saya katakan, istri yang benar kayak apa sih di kitab suci? Nggak ada ceritanya teman. Ini cerita pengertian saya gitu, dari pengalaman hidup saya selama 20 tahun lebih gitu. Jadi istri yang benar menurut pendapat saya gitu, saya menyimak sepasang suami istri yang mentoring rohani saya selama 20 tahun lebih teman-teman. Jadi saya tahu banget gitu, dari sekarang mungkin umur 70-an, 80-an, berarti waktu mentoring saya itu sekitar umur 50-an kali teman. 50-an itu sudah mentoring saya gitu. 50 sudah mentoring saya. Nah, di sini kan saya lihat perkembangan teman. Jadi waktu pertama gitu, di mana selama 10 tahun untuk permulaan, mentoring dilakukan oleh pihak istrinya gitu. Jadi malah sama ibu gitu ya, seorang ibu, ya saya dimentoring oleh seorang ibu gitu. Ya selama 10 tahun loh, bagaimana bicara urusan rohani gitu. Nah, tapi kalau saya perhatikan setelah 10 tahun berlanjut gitu, 10 tahun berlanjut sampai 20 tahun. Nah, yang lucu ini tanpa disadari gitu, 10 tahun terakhir ini malah berubah. Mentoring ini malah bukan dari pihak si ibu, malah dari pihak suaminya, si bapak gitu. Jadi yang tadinya istrinya mentoring saya gitu, mentoring rohani saya, sekarang suaminya gitu yang mentoring ini. Nah, kalau saya lihat seperti ini, saya juga kagum gitu. Ya, padahal yang namanya kalau bicara dari agresivitas suami dan istri ini, yang istri ini lebih dominan teman. Jadi kalau bicara secara duniawi gitu, itu istrinya sangat dominan dan sangat proaktif gitu, sangat proaktif. Dua-duanya memiliki pengertian akan firman yang dalam sekali gitu. Dua-duanya juga kalau bicara dari sisi keberanian melakukan, dua-duanya berani teman. Dua-duanya itu benar-benar berani melakukan. Jadi imannya tinggi sekali. Jadi kedalaman pengertian akan firmannya dalam gitu. Ya, yang namanya level imannya juga tinggi. Nah ini kan saya jadi lihat ujungnya gimana nih gitu. Nah tapi kalau saya lihat sekarang itu setelah 20 tahun, ternyata istri yang benar itu akan alami kedewasaan rohani dalam bentuk tetap loh. Jadi ujung-ujung itu taat kepada Tuhan dan suami dengan matikan ego pribadinya gitu. Jadi ternyata istri yang benar itu adalah meskipun tingkat kedalaman pengertian firman Tuhan dalam sekali dan tingkat level iman percaya kepada Tuhan tinggi sekali, tapi tetap tidak bisa terhindar dari yang firman Tuhan gitu, bahwa seorang istri itu dia tetap harus taat dan tunduk. Nah cuman kan yang dia praktekin sekarang kan jadi bagaimana caranya ya dia jadi supportingnya si suami saja gitu. Padahal kalau bicara secara dari kemampuan tidak kalah teman, bahkan bisa lebih. Tapi kalau dari cerita istri yang benar itu ya akhirnya istri itu membuang ego pribadinya dengan kembali ya istri ini taat sekali kepada Tuhan gitu, taat kepada Tuhan dengan cara ya melakukan firman Tuhan. Nah, salah satu firman Tuhan itu ya menghendaki agar seorang istri itu harus taat dan tunduk kepada suaminya. Nah, akhirnya si istri yang benar ini ya tunduk ya akan perintah dan peraturan si suami ini gitu. Ya pengen bagaimana? Ya dia cuma support aja gitu. Jadi karena kalau terus diikutin kemampuan gitu tidak ada habisnya teman. Kemampuan pengenalan pengertian firman Tuhan itu nggak ada habisnya. Ya berujungnya kalau saya pelajarinya setelah mereka mencapai umur 70-80, ternyata mereka harmonis dengan cara begitu. Istrinya yang jadi mengelak, padahal waktu yang saya kenal awal istrinya jauh lebih dominan daripada suaminya gitu. Tapi setelah 20 tahun lebih gitu, ya menjelang sudah ya umurnya kan sudah hampir 70-80 kan sudah masa-masa expired date dari dunia gitu kalau dari sisi firman. Ya tapi ternyata ya istrinya begitu. Jadi bagus sekali gitu, istrinya benar sekali ya mulai meninggalkan ego pribadinya untuk ya totally
taat dan tunduk kepada suaminya karena memang dia mau taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa diceritakan apa yang jadi pengalaman bahwa 3 kriteria istri itu bisa ada istri yang jahat seperti istrinya Ayub, istri yang baik seperti istrinya Abraham, dan juga istrinya mentoring saya gitu, mentor rohani saya, yaitu istri yang benar. Oke teman-teman, see you, bye-bye.